Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 4.9.2 Integrating a REST API with Python. Jadi di sini kita akan membangun sebuah aplikasi Python dari awal menggunakan VS Code. Nah, kemudian aplikasi VS Code akan berinteraksi dengan Grasshopper Direction API. Apa sih Grasshopper Direction API itu? Jadi itu merupakan sebuah layanan web yang menyediakan data geocoding, yaitu mengubah nama lokasi menjadi koordinat lintang dan bujur, dan routing untuk menemukan rute perjalanan. Aplikasi Final akan meminta pengguna memasukkan lokasi awal, lalu tujuan, dan mode transportasi. Kemudian, aplikasi akan mengambil data dari API, memparsing informasi JSON yang diterima, dan menampilkan rincian perjalanan seperti total jarak, durasi, dan petunjuk arah yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tentunya kita memperoleh dan menggunakan API Key untuk mengakses layanan web. Kemudian membangun URL secara dinamis berdasarkan input pengguna dan lain-lain. Langsung aja ke part pertama. Di sini kita diminta untuk persiapan, yaitu launch the device VM. Dan di sini saya udah menjalankan VM device. Kemudian part kedua, demonstrate the Grasshopper Direction Application. Nah, pada bagian ini kita akan diperlihatkan fungsionalitas aplikasi yang sudah jadi. Jadi nanti aplikasi ini akan meminta jarak, akan meminta lokasi awal kita. Nah, di sini kan pada contohnya lokasi awalnya dimasukin Washington DC. Kemudian destination atau tujuan yaitu di sini Baltimore atau Maryland. Kemudian nanti diminta untuk memasukkan input atau mode transportasi seperti pilihan mobil, sepeda, atau jalan kaki. Kemudian nanti akan menampilkan output jarak, durasi, dan petunjuk arah. Seperti itu goals dari praktikum ini. Nah, kemudian di part ketiga kita akan mendapatkan kunci API. Nah, sebelum kita meminta data, kita akan memerlukan kunci API dari Grasshopper. Nah, kita buka dulu aplikasi Grasshopper. Kemudian, karena saya di sini belum punya akun, jadi saya akan membuat akun baru terlebih dahulu. Company-nya karena saya belum bekerja, jadi saya masukin nama kampus saya. Intinya kita cari kita berada. Kemudian kita klik, lalu sudah saya buat laporan praktikum.
minimal 15 karakter. Nah, di sini ya akan dikirim email verification-nya. Saya terima dulu. Oke, kita coba login. Pakai akun yang tadi udah kita daftarkan. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian setelah ini kita akan membuat API. Oke, untuk bagian verifikasi email itu ternyata kita akan API-nya masuk ke dalam email. Jadi saya lakukan bagian D. Oh, API K. Oh, ini bisa di laptop. Oke, setelah itu kita klik create new case. Klik new case. Kemudian key-nya kita kasih nama bebas. Oke, kita tulis di sini devnet 492 key. Satu aja. Nah, ini kita copy API-nya. Kemudian di part selanjutnya kita akan membangun aplikasi geocoding. Jadi di sini kita akan mulai membuat script untuk mengubah nama lokasi menjadi koordinat geografis, yaitu lintang dan bujur. Nah, yang step pertama kita akan membuat file baru di VS Code. Namanya adalah Grasshopper di dalam devlabs/.net directory. Sekarang kita buka dulu Visual Studio Code. Lalu kita new file. Oh, nah, ini kan masih di library. Ini close dulu. Open folder. Ini di devnet.src. Oke, kemudian kita buat folder baru namanya Grasshopper. Kita buat file baru, new folder. Grasshopper. Selanjutnya kita harusnya kita buatnya di dalam terminal berarti. Jadi kita jalankan dulu terminal. Kita masuk ke directory
.NET SSD, lalu buat file CLS, tidak ada, baru kita buka dari sini. Oh, ini kita foto. Kita ini udah ada ya, udah kita tambah dari karena kita tadi udah nambahin di terminal. Kemudian kita akan mengimport modul untuk aplikasi. Jadi kita perlu mengimport dua modul request yang akan digunakan untuk mengirim permintaan HTTP ke API. Nah, di sini import utility path ini membantu kita untuk memformat karakter khusus dalam URL seperti misalnya spasi atau koma menjadi format yang aman untuk URL. Kita copy ini di kita oke. Nah, ini ternyata tadi kita diminta untuk membuat nama file baru, namanya adalah grasshopper first. Jadi caranya adalah di dalam folder grasshopper kita buatin file, lalu file, new file, filenya, kemudian kita import request dan import URL path. Selanjutnya kita akan select terminal, new terminal to open terminal inside VS Code. Kita buka terminal, new terminal. Oke, setelah itu kita akan menjalankan menggunakan Python 3 grasshopper first. Kita akan menjalankan file first saja. Ini kita jalankan menggunakan perintah Python 3 grasshopper first user. Setelah itu, ketiga kita akan mendefinisikan variabel untuk URL dasar API. Itu lokasi awal dan kunci API kita. Kemudian kita akan gabungkan semuanya untuk membuat URL permintaan yang lebih lengkap. Nah, fungsi dari URL path line code
itu mengubah dictionary Python menjadi string parameter. Nah, di sini kita isi di dalam, kita tambahkan di dalam bagian case itu kita ganti dengan API kita yang tadi udah kita buat di GitHub. Oke. Nah, ini disalin. Oke. Kemudian kita tambahkan 3 variabel, yaitu geocode URL, location, dan key. Nah, kita tambahkan di sini. Selanjutnya kita menambahkan variabel baru, yaitu replay data, bikin data, bikin status, dan print bikin data. Nanti value final code-nya akan terlihat seperti ini. Oke, kita tambahkan dulu untuk mengirim permintaan dan mengambil data JSON. Menggunakan replay data dengan request dot get dan filenya. Kemudian kita stop. Lalu kita buka developer package. Kita jalankan. Oke, ternyata ada yang salah. Kita membantu dulu. Oh, nah ini kita jalankan.
error. Nah, seperti ini hasilnya. Itu ketika kita menjalankan script, kita melihat output user. Kemudian kita akan memodifikasi script untuk memeriksa apakah permintaan berhasil. Oke, ini kita diminta untuk mengubah dari variabel log 1 dari Rome Italia kita ganti jadi Roma Italia. Kita coba di sini. Sekarang udah berubah, namanya jadi Roma, country-nya jadi Italia. Selanjutnya di part 5 kita akan print the URL and check the status of the JSON request. Kita akan melihat output JSON dan kita akan memodifikasi script untuk memeriksa apakah permintaan berhasil. Jika permintaan berhasil, itu kode statusnya 200 atau OK. Nah, jika berhasil, kita akan mencetak URL yang akan digunakan untuk permintaan tersebut. Kita akan membuat file baru bernama developer.json2, lalu isinya adalah seperti ini. Ini kita buat lagi grep over json 2.5. Selanjutnya di sini kita isi JSON status sama dengan reply data status code. If JSON status sama dengan blanket print geocoding API URL for Oke, sebentar. Ini ternyata kita diminta untuk scriptnya itu sama seperti ini. Tapi kita diminta untuk menghapus bagian print JSON data. Nah, bagian ini lalu ditambahkan dengan yang JSON status dan lain-lain. Jadi di sini kita copy aja dari file sebelumnya pas JSON 1 dan di sini kita copy, lalu bagian print ini kita hapus seperti ini. Oke.
caranya kita dulu bisa Ctrl S atau bisa melalui file. Oke, jadi di part 6 ini kita akan melihat dan memahami struktur data JS yang diterima dari geocoding API. Kita akan menyalin URL request geocoding yang telah dibuat oleh kita tadi, kemudian menempelkannya ke web browser. Jadi kita lanjut dulu ke step 7, karena ini masih bersangkutan dengan step di step 7 sampai dan step 8 ini kita akan build and test a reusable geocoding function. Jadi, untuk menghindari penulisan kode yang sama untuk lokasi awal dan tujuan, kita akan membungkus logika geocoding dalam sebuah fungsi bernama geocoding. Fungsi ini yang akan menerima location dan key sebagai input, kemudian melakukan panggilan API, dan mengembalikan status lintang dan tujuan. Nah, dalam kode, kita diminta untuk setelah buat desain status ini, kita diminta untuk menambahkan desain status. Kita tambahkan di dalam kode kita. Ini kita buat perkondisian. Ini kita copy aja sama. Ini kita return status. Oh, ini harus di lalu kita masukin variabel lokasinya return proses. Kita memanggil
lokasi satu ini deteksi Washington D. Keduanya tetap. Lalu di sini kita tambahkan geocoding. Frame destination. Nanti panel code-nya akan terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita save dan run your Grasshopper version 2. Kita save, lalu kita add nanti hasilnya akan seperti ini. Mengerjakan geocode. Seperti ini hasil outputnya. Output dari satu bengkel jadi saya jalankan ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke step 9, yaitu display additional information. Di sini respon API itu berisi lebih dari sekedar koordinat. Kita bisa mengekstrak nama, negara bagian mana, dan negara untuk memberikan output yang lebih informatif kepada pengguna. Jadi sehingga di sini kita akan memodifikasi fungsi geocoding untuk mengembalikan nama lokasi yang diformat. Kita perbaiki bagian geocoding. Lalu di sini kita tambahkan
it, what then what if if faith and currently no lock realization L no lock link Ryan is coding API URL for application 5 value
pattern, listen, status, flat, no location. L, print, is, print, print, data, no, itu dulu. Oh, kita save dan run untuk verifikasi apakah ini berhasil. Oke, kita coba running di sini. Oke, jadi tadi kenapa dia tidak menampilkan output apapun? Ya karena di dalam file ini hanya berisi pengkondisian. Dan di sini saya memberikan menambahkan baris kode supaya dia menampilkan output sesuai dengan panduan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya
Kita lanjut ke step 10 yaitu add user input and error handling. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi menjadi interaktif. Kita akan menggunakan loop while true untuk terus menanyakan lokasi kepada pengguna sampai mereka memutuskan untuk mati. Nah, kemudian nanti kita akan save file ini sebagai grasshopper partition tree. Nah, oke, kita buat dulu file baru bernama partition tree. Isinya sama seperti sebelumnya. Tapi di bagian setelah fungsi geocoding itu kita tambahkan while true, kemudian location 1, location 2, print dan sebagainya. Kita tambahin langsung di sini, ini dihapus dulu, lalu kita tambahkan while true, while true, true, wait, ya. Kita sesuaikan aja sama ketentuan. Geocoding destination geocoding
Lalu di step 11 kita akan set and run partition 3, kemudian kita akan verifikasi untuk melihat untuk mengetes input dari user input, fungsi user input. Kita coba dari dashboard, lalu kita jalankan lagi. Oke, ternyata dia belum meminta input dari pengguna. Oke, sudah kita jalankan lagi. Oke, ternyata dia belum meminta input dari pengguna. Mungkin sampai sini kita lanjut dulu ke step 12, yaitu menambahkan fungsi quit di aplikasi. Di sini kita tambahkan fungsi untuk quit. Oke, kita coba lagi. Kenapa dia masih tidak minta input dari situ? Oke, ternyata dari tadi itu nggak minta input karena di sini saya Python JSON 2, harusnya JSON 3. Kita coba. Nah, sekarang udah ada output, udah ada input dari pengguna. Kemudian kita akan memasukkan di sini starting location-nya di Baltimore, Maryland. Ini Baltimore, Maryland. Kemudian destination-nya oke, harusnya di Q. Q. Oke, kalau Q itu artinya kan quit, jadi dia ngulang lagi. Sekarang kita masukin inputnya, starting location-nya di Washington, DC. Lalu kemudian dia minta input destination-nya. Di sini destination-nya quit. Buat uji apakah perintah Q atau quit itu berhasil. Nah,
dia tetap meminta input kembali dari pengguna. Artinya di sini pengulangan menggunakan while itu berfungsi sehingga ketika pengguna itu tidak menginputkan atau meninputkan quit atau true, itu dia akan terus meminta input dari pengguna. Coba sekarang kita masukkan seperti starting location-nya adalah Polinella. Lalu destination-nya kita tulis Polinella. Seperti ini. Dia memberikan output geocoding API for Polinella Lampung Indonesia, location type-nya residential. Kemudian di sini dia memberikan URL untuk destinasi ke Polinella. Kemudian ketika kita Ctrl C itu untuk menentukan input. Selanjutnya di step 14 ini kita akan handling error with geocoding function. Nah, kita save-nya sebagai grasshopper plus season 4. Nah, kita buat lagi grasshopper plus season 4.5. Nah, tapi di sini kita akan tambahkan bagian while location, kemudian location input. Kita tambahkan di sini while location enter the location. Okay. Kemudian kita save dan kita jalankan Python. Jangan lupa dikasih 4. Ketika kita tidak menginputkan starting location, tidak menginputkan lokasi, dia akan meminta untuk kita inputin lokasi kembali. Nah, di sini kita akan menginputkan Washington DC. Nah, kemudian destination-nya ketika kita enter juga, dia akan meminta input lagi dari kita. Di sini destination-nya kita masukkan Baltimore, Maryland. Oke, sebentar, saya belum add. Kemudian
Oke, selanjutnya untuk tes invalid API key, copy paste one of the API URL into the common browser. Oke, kita copy. Lalu kita jalankan di Selenium browser. Oke, enter. Oh, oke. Kita ini tes apa API kita invalid atau tidak dengan cara copy API key, kemudian kita cari di common browser, kemudian kita tambahkan ekstra karakter di akhir API di URL. Saya di sini tambahin ekstra karakter. Dia tidak menunjukkan dokumen apapun karena kita tambahkan ekstra karakter. Untuk display error message script text highlight. Nah, ini kita tambahkan di dalam file. Oke, di sini print ya. Kita tambahin di sini untuk error message.
hapus oke, kita save, kemudian kita lanjut. Di sini kita diminta untuk edit API key by extra character set and run script untuk lihat respon. Oke, kita edit API key-nya. Di sini saya tambahin 2 karakter. Oke. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita jalankan kembali. Sebentar. Kita ketik Washington. Dia mendapatkan output error Biogot API status 401 atau forbidden. Error message wrong credential. Artinya di sini itu dia nggak berhasil menjalankan output karena tadi di dalam program kita itu key-nya diubah menjadi API yang tidak sesuai, makanya dia tidak menampilkan output. Bahkan outputnya itu justru malah memberikan hasil output error. Oke, selanjutnya kita review aja. Untuk switch. Terus kita kembalikan ke semula API key-nya, kita perbaiki sebelum kita lanjut ke part selanjutnya. Saya tambahin. Oke. Selanjutnya what if the user insert default character such as oke, kita akan coba jalankan script Python, tapi bagaimana jika user ini itu menginputkan karakter seperti pagar ataupun seru atau input yang tidak valid lainnya, apa yang akan dihasilkan di output. Kita coba di sini, saya pakai ini. Oh, dia masih berapa? Kita coba pakai ini. Nah, dia error. Kemudian kita akan update condition di bagian statement if. Oke, kita tambahkan di bagian sini. Kita klik di sini, ya, JSON. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke part 5, yaitu membangun aplikasi rutin. Oke, jadi di part 5 kita diminta untuk menambahkan script baru di seperti file sebelumnya.
tapi kita tambahkan script baru, kemudian disimpan dengan nama grabhopper parse JSON 5. Nah, di sini itu kita udah tambahkan. Kemudian ini di ending script ditambahkan op dp path url. Nah, ini jadi keseluruhan ini itu untuk menentukan koordinat lintang dan bujur yang sudah didapatkan dari part 4 sebelumnya. Nah, ini fungsinya untuk meminta data rute perjalanan dari grabhopper routing API. Jadi, OP di sini merupakan original point dan DP ini di sini adalah destination point yang merupakan string yang diformat khusus API. Kemudian mereka akan mengambil lintang orig 1, orig 2, destination 1, destination 2 lalu menggabungkannya menjadi format poin lintang bujur. Nah, di sini kita akan mendapatkan koordinat. Kemudian memvalidasinya lalu menggunakannya untuk membuat dan mengirim permintaan baru ke endpoint API yang berbeda atau routing API untuk mendapatkan data dari aplikasi kita, yaitu petunjuk arah dari satu titik ke titik lain. Oke, selanjutnya ini kita coba jalankan. Starting location-nya di sini kita masukin Washington DC. Destination-nya di sini Baltimore, Maryland. Oke, kita tunggu hasil outputnya. Seharusnya dia memberikan routing API URL seperti ini. Kita tunggu aja. Oke. Ini ada error di bagian recognition. Oke, kita coba jalankan lagi. Starting location-nya di Washington. Destination-nya Baltimore, Maryland. Nah, seperti ini dia menampilkan titik koordinat dan memberikan API, routing API. Nah, routing API URL di sini sama seperti di dalam panduan. Oke, kemudian kita lanjut untuk lanjut ke step berikutnya. Oke, di part 5 kedua ini fungsinya
dari display trip summary information to import destination and distance. Itu untuk mengambil data mentah atau data raw yang dikirim oleh API, kemudian mengubahnya menjadi ringkasan perjalanan yang mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Karena API itu seringkali mengirimkan data dalam format standar yang efisien untuk mesin, seperti jarak dalam meter atau waktu dalam milidetik. Tetapi tentunya tidak memberikan pesan yang intuitif bagi pengguna. Nah, kita akan memproses data mentah ini supaya jadi interaktif, informatif, dan berguna. Nah, langkah yang pertama kita akan memparsing data dan menampilkan data awal. Jadi dari langkah A sampai ke langkah D ini, itu kita akan mengambil data spesifik dari response JSON. Nah, jadi response JSON ini dari API itu berisi banyak sekali informasi. Sehingga hasil awal yang dilihat dari output itu harus menampilkan jarak dengan jarak dan waktu dengan jaraknya itu meter dan waktunya adalah milisecond, sehingga tidak cukup informatif dibaca manusia. Kemudian di sini kita mengonversi dan mengformat jarak. Jadi dari langkah E sampai ke langkah F itu fokus pada membuat data jarak menjadi lebih masuk akal. Secara default, API itu memberikan jarak dalam meter. Bagi kebanyakan orang, jarak perjalanan lebih mudah dipahami dalam satuan kilometer ataupun mil. Nah, kode inilah yang akan mengkonversi matematis untuk mengubah ukuran meter menjadi kedua satuan tersebut. Kemudian jika angka desimal yang terlalu panjang, itu dia akan membulatkan angka menjadi satu desimal saja, sehingga outputnya lebih bersih dan mudah dibaca. Kemudian dari langkah G sampai H ini fokus pada membuat data waktu menjadi format yang familiar. Jadi karena API memberikan durasi dalam milidetik yang sama sekali tidak intuitif untuk durasi perjalanan, sehingga kode inilah yang mengubah milidetik menjadi format dari jam menjadi menit ke detik yang dikenali secara universal. Kemudian di sini HR itu fungsinya untuk menghitung total jam secara keseluruhan. Kalau min itu fungsinya untuk menghitung sisa menit yang setelah jam dihitung. Kemudian sec in-nya atau second itu menghitung sisa detik setelah menit dihitung. Jadi secara keseluruhan pada step 3 ini merupakan pengolahan data dalam pengembangan aplikasi. Jadi kita tidak hanya menampilkan data apa adanya dari API, tapi kita memproses, mengubahnya dan memformatnya supaya memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna akhir. Oke, kita coba jalankan. Ya, lalu kita jalankan di sini kita tetap di Washington. Oke, destination-nya tetap di Baltimore. Nah, di sini itu kode mengubah jadi bentuk desimal sebelumnya panjang menjadi bentuk bulat. Kemudian di sini dari sebelumnya jaraknya itu dalam bentuk meter, sekarang dalam bentuk kilometer. Kemudian durasinya di sini jam, menit, dan juga detik. Jadi lebih mudah dibaca oleh pengguna.
menambahkan atau mengekstrak petunjuk arah navigasi dari data JSON dan dikembalikan oleh layanan perusahaan atau routing service. Jadi secara singkat ini merupakan proses mengambil data mentah dari RESTful API yang lebih mudah untuk dibaca oleh pengguna. Nah, di sini ada distance, heading, sign, dan save. Kemudian waktunya juga. Ini sudah saya tambahkan. Coba kita jalankan. Oke, karena saya salah input, jadi dia minta input ulang. Oke. Coba kita jalankan lagi. Kita running ulang. Multi mode. Nah, seperti ini. Dia menampilkan output yang lebih lengkap. Jadi kita bisa turn chart left untuk short right sebanyak 28 sekian meter. Kemudian turn left belok kiri sebanyak 9,92 meter. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah daftar petunjuk arah yang siap ditampilkan kepada pengguna. Jadi daripada hanya menampilkan seluruh data JSON yang rumit, nah aplikasi ini hanya akan mengambil kunci teks dari setiap instruksi. Jadi di sini kita menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang lebih singkat, relevan, dan mudah digunakan untuk membuat aplikasi navigasi atau panduan rute. Selanjutnya, pada part 5, kita akan menambahkan loop iteration untuk instruction JSON data. Jadi kita di sini diminta untuk menambahkan script file baru yaitu grasshopper plus JSON 6. Kemudian untuk looping, kita diminta untuk mengikuti instruksi di sini yaitu membuat dua variabel, kemudian print text value atau print text dari value-nya. Nah, nanti di hasil outputnya itu, setiap instruksi akan ditampilkan ke layar dalam satu baris, diikuti dengan jaraknya dalam 2 satuan kilometer dan mil. Hasil akhirnya yaitu langkah-langkah navigasi yang jelas dan struktur. Nah, kita coba running di sini. Kita jalankan JSON 6. Seperti
Selanjutnya ada Python. Oke. Setting location-nya tetap di Washington. Kenapa? Stop. Oke, ternyata ada error. Oke, langsung saja destination-nya. Baltimore, Maryland. Oke, nanti outputnya itu dia akan menampilkan setiap instruksi. Nah, ini dia lebih ringkat dalam satu baris. Oke. Kemudian ada seperti ini. Oke, selanjutnya di step 6 kita akan step dan hand. Nah, ini udah kita run. Nah, selanjutnya di 7 kita akan report routing API error. Nah, ketika kita inputkan location-nya Beijing, China, kita coba di sini langsung aja kita inputin starting location-nya adalah Beijing, China. Lalu destination-nya kita ke Washington DC. Nah, ini dia menampilkan start location-nya dari Beijing ke arah Washington. Dan ada routing API 400. Kemudian kita quit saja. Lalu kita lanjut ke part B. Kita lihat di bagian else print. Ini kita tambahkan di bagian sini. Print 0 ini. Lalu di sini else print
part 5 step 7. Oke, selanjutnya kita buat grasshopper partition 8. Nah, di sini itu kita akan meningkatkan fungsionalitas aplikasi, yaitu dengan membagikan pengguna pilihan mode transportasi seperti mobil, sepeda, atau pejalan kaki. Yang sebelumnya itu di aplikasi hanya menggunakan mode default, yaitu mobil. Nah, dengan langkah ini kita bisa memodifikasi script supaya lebih fleksibel dan interaktif. Nah, di sini kita menambahkan menu interaktif untuk menampilkan pilihan mode transportasi yang tersedia di Grasshopper seperti car, bike, dan foot. Nah, kemudian nanti program akan meminta input dari pengguna. Jika pengguna menginputkan valid dari salah satu pilihan yang ada, maka variabel vehicle itu akan mengatur sesuai pilihan tersebut. Namun, jika tidak sesuai, maka variabel vehicle ini akan otomatis diatur kembali ke car sebagai mode default, sehingga ini memastikan program tetap berjalan bahkan hingga pengguna memberikan input yang tidak valid. Kemudian pada bagian path itu merupakan URL yang digunakan untuk meminta data dari rute API Grasshopper. Nah, maka ini akan menginterpretasikan kita untuk menambahkan parameter vehicle ke dalam URL tersebut. Oke. Kita lanjut ke part 6, yaitu test flow application functionality. Nah, di sini kita akan menguji seluruh fungsionalitas aplikasi yang telah dibangun dari langkah-langkah sebelumnya. Nah, di sini merupakan tahap di mana kita akan menjalankan script lengkap untuk memverifikasi bahwa semua komponen, mulai dari input pengguna, permintaan API, pemrosesan data, hingga output bekerja sama sebagai dengan benar dan menghasilkan informasi yang akurat dan terformat lebih baik. Nah, kemudian langsung aja kita jalankan di Python 3 Grasshopper part 7. Oh, bentar. Oke, kita di sini salah lagi. Nah, coba kita jalankan lagi. Oh, masih typo. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini itu meminta input dari pengguna yaitu pilihan mode transportasi. Di sini menunjukkan bahwa aplikasi berhasil meminta input dari pengguna untuk memilih mode transportasi dan memproses input tersebut. Nah, kalau di panduan itu kita diminta untuk memasukkan bike. Oke, kita masukkan bike. Lalu starting location-nya tetap di Washington DC. Nah, destination-nya kita ke Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland. Oke.
Oke, kita coba jalankan lagi. Baik, Washington DC, destination-nya Baltimore, Maryland. Kita jalankan lagi, kita pilih baik Washington destination-nya Baltimore, Maryland. Nah, ini dia. Jadi hasil dari outputnya itu dia menampilkan kalau kita sebagai user itu menginputkan vehicle atau kendaraannya itu baik dengan dari asalnya yaitu Washington mau menuju Baltimore, Maryland, itu dia memberikan distance travel atau jaraknya sekitar 50 sekian mili dan 80,6 km. Kemudian trip durasinya itu ada 4 jam, 37 menit dan 46 second dengan langkah-langkah atau panduan yang sesuai. Artinya sampai sini pengerjaan kita itu sudah berhasil. Oke, dulu. Start 6. Kemudian. Oke. Selanjutnya kita akan menjalankan lagi dengan vehicle-nya adalah car. Kita coba lagi. Aduh. Starting location-nya. Oh, bentar. Kita coba jalankan lagi aja. Ini kita pilih car. Lalu starting location-nya di Beijing, China. Lalu destination-nya di Washington. Connection not okay. Beijing, China. Oh, connection between location not found. Oke, ternyata emang sengaja untuk hasilnya adalah error karena di sini tidak ada koneksi dari kedua lokasi. Kita sedikit juga. Kemudian kita isi lagi di di start yang ketiga ini, pengujian ketiga itu kita nggak menginputkan apapun untuk melihat apakah pengujian if tadi itu
berhasil atau tidak, karena kan kalau dia tidak diinputkan vehicle-nya atau kendaraannya, itu hasilnya adalah default itu kita akan menggunakan car. Nah, ini tetap berfungsi. Kemudian kita masukin location again with kemudian destination-nya adalah London. Nah, dia keluar rutenya dari sana sama-sama masih di dalam jarak yang masih bisa ditempuh dengan mobil, makanya dia tidak error. Karena kalau tadi dari China ke Washington itu dia sangat jauh, makanya dia tidak bisa menampilkan jarak tempuh menggunakan sepeda. Oke, kita set queue. Oke, sampai di sini pengujian lab 4.9.2 ini telah selesai dan semua fungsi berjalan dengan lancar. Artinya pengujian ini aplikasi ini berhasil mengintegrasikan seluruh fungsionalitasnya. Program dapat menerima input dari pengguna, kemudian berkomunikasi dengan decoding dan routing API Grasshopper. Selanjutnya dia akan mengurai data JSON yang rumit dan menyajikan informasi rute yang terperinci dan mudah dipahami, termasuk total jarak, durasi, dan petunjuk langkah demi langkah. Sehingga aplikasi ini sekarang berfungsi penuh seperti yang diharapkan. Oke, segitu dulu penjelasan dari lab 4.9.2 dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.